Umat Tuhan yang diberkati dan dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi, salam sehat. Hari ini Selasa 23 Februari 2021. Sebelum kita memulai akan rutinitas kita pada hari ini, sejenak kita akan membaca, merenungkan akan sebagian daripada firman Tuhan. Dan terlebihnya kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bahkan firman Tuhan adalah kekuatan untuk kami melangkah, melakukan setiap rutinitas kami pada hari ini. Dan terlebihnya doa kami adalah napas kami untuk mengenal akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk memberkati kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur, tunduk dan berhimpun di hadapan Engkau. Dan sejenak nanti kami akan membaca, merenungkan akan sebagian daripada firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menerjemahkan firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami. Terlebih memateraikan itu semua agar kami dapat melakukan kehendak Engkau dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Ayub pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-27 dengan perikop Elifas menegur Ayub, ayat yang ke-8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadu perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia mengagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang berbelat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang yang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang tegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskan dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemati lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memaksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semua itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Yang berbahagia ialah kita yang memelihara firman Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini berbicara tentang Elifas menegur Ayub. Dalam kitab Ayub tidak asing lagi kedengarannya di telinga umat manusia pada umumnya, dan jemaat pada khususnya. Sosok seorang Ayub adalah sosok seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan dalam setiap kehidupannya. Terlebih seorang Ayub adalah orang yang setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidupnya hari lepas hari. Namun di balik kesalehan seorang Ayub, ada sebuah penderitaan yang begitu berat yang dia alami. Terutama pada saat itu dia memiliki, yaitu ternaknya habis, dan ketika dia memiliki anaknya laki-laki,
dan anaknya perempuan dan semuanya meninggal. Terlebih yang paling miris adalah ketika dia memiliki sahabatnya, ketika Ayub terjatuh, mengalami penderitaan, sahabat-sahabat yang meninggalkan dia, tidak ingin bersama-sama dengan dia. Namun pada saat itu hadirlah sosok seorang Elifas, ingin memberikan nasihat sekaligus teguran kepada seorang Ayub. Namun kehadiran seorang Elifas bukan menjawab pergumulan ataupun penderitaan yang dialami oleh Ayub. Namun justru kehadirannya mematahkan semangat Ayub. Dia mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah teguran yang berasal daripada Allah oleh perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa Ayub terhadap Allah. Namun Ayub dengan tegas menjawab pertanyaan Elifas pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadu perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Itu perkataan Ayub. Bahwa Ayub akan mencari Allah. Dia ingin menceritakan segala pergumulannya kepada Allah. Bahkan Ayub memiliki keyakinan bahwa setiap penderitaan ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub beranggapan bahwa penderitaan yang dialaminya bukanlah akhir daripada segala kehidupan yang dialami. Tetapi dia berkeyakinan bahwa penderitaan yang dialaminya adalah anugerah daripada Tuhan. Dia bersyukur menerima itu semua. Dan tidak semua umat manusia yang bersyukur dalam setiap penderitaan. Hanyalah Ayub yang bersyukur menikmati penderitaan itu. Pertanyaannya kepada kita, adakah kita sebagai manusia bersyukur menerima penderitaan dalam setiap kehidupannya? Tidak ada yang bersyukur menerima penderitaan. Justru kita ketika kita mengalami penderitaan, kita mengatakan, penderitaan ini adalah akhir daripada kehidupan kami. Kami ingin mengakhiri kehidupan kami. Kami tidak sanggup menerima penderitaan yang begitu berat. Namun sosok seorang Ayub menjadi teladan untuk kita. Bahwa dia menerima penderitaan itu sebagai anugerah daripada Allah yang begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang berkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya di balik penderitaan Ayub, dia mendapatkan berkat daripada Allah yang berlipat kali ganda. Segala ternak-ternak Ayub diganti dengan sekian kali lipatnya. Terlebih anak-anak Ayub diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala berkat Ayub sangat luar biasa dalam setiap kehidupannya. Sebab Ayub menekuni setiap firman Tuhan dan ingin memelihara kehidupan itu dalam setiap kehidupannya. Sebab firman Tuhan berkata kepada kita dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 yang berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam setiap pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu kata firman Tuhan. Ayub mengasihi Allah dan Allah mengasihi dia. Makanya Ayub tangguh melewati setiap penderitaannya dan dia mendapatkan mahkota yang dijanjikan Allah kepadanya. Jadi kita hidup di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada kehidupan yang lepas daripada penderitaan. Setiap umat manusia pasti akan mengalami penderitaan. Namun tergantung pada manusia itu sendiri. Apakah dia mampu dan bisa melewati penderitaan itu semua dengan baik. Kalau kita melihat saudara seiman kita mengalami penderitaan, jangan sampai kita menghakimi bahwa penderitaan yang dialami itu adalah teguran daripada Allah oleh dosa-dosanya. Tapi ketika dia mengalami penderitaan, kalau kita ada, kita membantu. Kita menguatkan dia
agar dia dekat kepada Tuhan dan dia mampu melewati penderitaan itu semua dengan baik. Apalagi kalau penderitaan itu kita yang mengalaminya, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan menguatkan kita dan meneguhkan kita pada hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa kita berdoa. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga Allah yang esa, sebagai Bapa sorgawi kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan menguatkan jiwa dan roh kami untuk kami berhimpun dalam setiap firman-Mu, terlebih doa pagi pada hari ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hati kami yang telah Tuhan murnikan, sehingga segala perkara yang kami lihat, alami dan rasakan di sepanjang hari ini dapat kami hayati sebagai bagian daripada cara Tuhan untuk mengajar kami, terlebih untuk memberkati kami. Kami juga mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami teladan, ajaran, dan karya-Mu yang telah menguatkan kami untuk saling memberkati seorang akan yang lain, sesuai apa yang kami mampu dan apa yang kami bisa lakukan dan kerjakan. Dan kiranya Bapa berkenan kepadanya sebagai persembahan hidup kami kepadamu. Namun apa yang kami perbuat sedemikian mungkin jauh dari kesempurnaan. Namun jika waktu terbentuk esok hari untuk kami jalani, kiranya menjadi kesempatan untuk kami membenah diri kami masing-masing, agar kiranya Engkau dapat bersedia mengerjakan kehendak-Mu melewati karya-karya-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kondisi yang tidak menentu akibat COVID-19 pada saat ini. Situasi dan keadaan kami tidak mungkin lebih baik daripada saudara-saudara kami yang lain. Pandemik ini memaksa kami untuk menata diri sedemikian rupa dalam tatanan hidup baru. Belajar berperilaku hidup sehat. Belajar menata kerja secara efektif dan seefisien mungkin. Terlebih melakukan pekerjaan tepat pada waktunya. Dan juga agar kami setia mengikuti segala protokol kesehatan dengan baik. Terlebih menata setiap kehidupan kami untuk semakin dipakai oleh Tuhan. Dan situasi ini mungkin juga tidak mudah bagi kami sebagai umat-Mu dan jemaat-Mu, ya Tuhan. Tapi kuatkan iman dan tekad kami untuk mampu menguasai diri kami sedemikian rupa dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Kami juga berdoa kepada Engkau Bapa, kepada saudara-saudara kami yang mungkin berstatus positif COVID-19, kuatkanlah jiwa mereka, agar mereka tetap berpikir tenang dan dapat berdoa, dapat menjalani setiap proses demi proses dengan baik, dan mempunyai keyakinan bahwa keluarga, teman, kerabat, dan sahabat mereka tetap bersama-sama dengan mereka dalam doa, tidak meninggalkannya meski tidak dapat berjumpa dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis, para dokter, perawat, tim relawan, gugus tugas dalam unsur mekanisme sistem pengelolaan penanganan COVID-19 dan segenap jajarannya, agar mereka sekalian dilindungi sehingga tetap teguh pada pengabdian hidup pelayanan kemanusiaan ini. Berkati seluruh keluarga yang ditinggalkan demi pelayanan kemanusiaan yang mereka lakukan. Beri keluarga mereka kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan yang berlimpah dalam setiap kehidupannya. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu dan jemaat Engkau seresot Puruk Cahu, baik gereja-gereja yang ada, badan misi, lembaga-lembaga yang terus berjuang memberitakan Injil meski dalam kondisi serba dalam keterbatasan ini. Berbagai upaya mewujudkan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia ini, agar apa yang kami perbuat semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga memberkati umat-Mu dan jemaat-Mu, agar mereka tidak menganggap COVID ini sebagai cobaan, tetapi mereka menganggap itu adalah bagian daripada rancangan ataupun kehendak Tuhan, agar kami sebagai manusia agar lebih teliti dan berhati-hati lagi untuk menata iman kami dengan baik, terlebih melaksanakan misi gereja Allah dan Injil Tuhan, dan kerajaan Tuhan tetap diberitakan dan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu pendeta,
vikaris, penginjil, penatua dan diakon, pengembalaan, pemeliharaan iman, para misi, terlebih guru sekolah minggu dan orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Curahkan mereka kemampuan dan hati yang rela untuk melayani Engkau Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa dan memohon kepada Engkau. Tidak bermaksud kami untuk memberikan nasihat ataupun pertimbangan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang mengetahui yang terbaik bagi kami? Karenanya kami sepenuhnya merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan perbuatan kami, terlebih kehilapan kami. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan Engkau. Inilah doa dan syafaat kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.